Anda mungkin sering garu-garu kepala ya dengar angka kerugian negara yang fantastis. Iya, kayak kasus Harvey Mois itu kan asumsi kerugiannya sampai 300 triliun. Gede banget. Betul. Tapi terus dengar vonisnya, loh kok cuma 6,5 tahun penjara? Rasanya gimana gitu ya? Nah iya, itu yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Oke, mari kita coba bedah ini lebih dalam. Di penyelaman kali ini, kita mau kupas nih, kenapa sih hukuman buat koruptor di Indonesia itu kok cenderung ringan? Dan apa dampaknya buat pemberantasan korupsi secara keseluruhan ya? Tepat. Kita akan lihat data, misalnya dari ICW, terus ada contoh kasus, sama analisis hukumnya. Biar Anda yang dengerin juga paham, ini masalahnya di mana sih? Ada isu sistemik apa gitu di baliknya? Tapi sebelum lanjut, soal angka 300 triliun tadi perlu diluruskan sedikit mungkin ya. Ah iya penting itu. Jadi angka 300 triliun itu kan dijelaskan sumber kita sebagai asumsi kerugian ekologis. Oh, jadi dampak lingkungan jangka panjang gitu ya? Bukan kerugian finansial langsung yang masuk kas negara. Betul. Bukan kerugian finansial negara menurut definisi hukum kita yang sekarang ini. Oke, oke. Tapi tetap aja sih kesenjangan antara, 300 triliun sama vonis 6,5 tahun, Iya, itu tetap memicu pertanyaan besar soal rasa keadilan kan? Persepsi publik pasti gitu. jelas. Dan ini kan bukan cuma satu kasus Harvey Mois aja. Bukan, ini kayak pola ya. Iya, data ICCW yang kita lihat juga nunjukin tren vonis ringan ini cukup konsisten. Sepanjang 2023, gimana datanya? Rata-rata hukumannya cuma 3 tahun 4 bulan. Nah itu kan kalau menurut standar ICCW masuknya kategori ringan. Ringan itu di bawah 4 tahun ya standarnya. Ya, di bawah 4 tahun. Dendanya juga, rata-rata cuma 180 juta. Rasanya kok kurang nendang ya? Nah, yang lebih bikin miris mungkin kalau kita lihat gambaran besarnya, itu soal pemulihan aset. Oh, uang yang balik ke negara? Iya. Dari sekitar 56 triliun kerugian negara yang teridentifikasi di kasus-kasus pantauan ICW tahun 2023, Berapa yang balik? uang pengganti yang berhasil kembali ke kas negara itu cuma 149 miliar. Hah? Serius? Dari 56 triliun cuma balik 149 miliar? Iya. Itu kalau dihitung persentasenya, ya ampun, cuma sekitar 0,26%. 0,26%. Astaga. Artinya gini, dari setiap 100.000 yang dikorupsi dan terbukti merugikan negara, yang balik cuma sekitar 260 perak. Ya ampun. Itu kan berarti sisanya? Sisanya ya, secara efektif, Anda sebagai pembayar pajak yang ikut nanggung. Ada jurang yang lebar banget di situ. Oke, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa seringan itu hukumannya? Apa akarnya? Nah, sumber kita nunjukin salah satu kuncinya itu ada di pilihan pasal waktu penuntutan. Pilihan pasal jaksa maksudnya? Betul. Ternyata pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ancaman minimalnya cuma 1 tahun, 1 tahun? Kecil banget ya minimalnya. iya, itu ternyata lebih sering dipakai daripada pasal 2. Pasal 2 yang minimalnya berapa? Pasal 2 itu minimalnya 4 tahun. Jadi jelas, kalau pakai pasal 3, hakim punya ruang lebih lebar buat kasih vonis ringan. Wah, ini menarik. Terus ada isu soal KUHP nasional yang baru juga kan? Betul sekali, ini juga perlu jadi perhatian Anda. Analisis dalam sumber kita menyebutkan kalau KUHP nasional yang baru itu berpotensi menurunkan ancaman hukuman minimal. Untuk pasal korupsi? Ya, untuk beberapa pasal korupsi inti dibanding UU Tipikor yang lama. Jadi, ada potensi tren vonis ringan ini bisa berlanjut atau jangan-jangan malah lebih ringan lagi nanti. Waduh. Selain pilihan pasal, faktor diskon hukuman juga berpengaruh ya? Kayak remisi gitu? Tepat, kemudahan dapat pengurangan hukuman ini juga jadi sorotan. Ada putusan MA soal itu kan? Iya, masih ingat mungkin putusan Mahkamah Agung nomor 28 PHUMG 2021? Oh, yang soal justice kolaborator itu ya? Nah, itu dia. Putusan itu kan membatalkan syarat harus jadi JC atau saksi pelaku yang bekerja sama bagi koruptor buat dapat remisi. Jadi sekarang lebih gampang gitu koruptor dapat potongan masa tahanan. Betul. Jadi, ya lebih mudah dapat diskon hukuman. Belum lagi ada upaya hukum luar biasa kayak peninjauan kembali atau PK. Contohnya kasus Setia Novanto ya, yang hukumannya jadi berkurang lewat PK. Nah, iya. Itu kan bisa mengubah putusan akhir. Ini jadinya memunculkan perdebatan serius lagi. Soal keseimbangan gitu ya. Iya, di mana sih keseimbangan antara hak narapidana sama kebutuhan efek jera untuk kejahatan luar biasa kayak korupsi ini? Susah kan? Lalu, gimana soal upaya memiskinkan koruptor? Kan sering disebut-sebut itu bisa jadi solusi. Nah, ini juga jadi catatan penting dari sumber kita.
penegak hukum itu dinilai belum optimal pakai instrumen UU TPPU. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ya? Betul. Padahal UU TPPU ini penting banget buat melacak sama menyita aset hasil korupsi. Ancaman dendanya lebih tinggi di TPPU. Jauh lebih tinggi. Bisa sampai 10 miliar. Seharusnya ini bisa jadi alat efektif buat miskinkan koruptor. Biar kapok gitu kan? Tapi kenapa belum optimal? Ya mungkin kompleksitas pembuktiannya atau fokusnya masih lebih ke pidana pokoknya. Ditambah lagi, kita belum punya UU perampasan aset yang komprehensif. Ah iya, RUU Perampasan Aset itu kan udah lama dibahas tapi belum kelar-kelar ya. Nah, itu jadi kendala besar juga buat memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang tadi cuma 0,26% itu. Oke, jadi kalau dirangkum dampaknya buat kita, buat Anda yang dengerin, apa nih? Kesenjangan pemulihan aset tadi kan nyata banget. Iya, yang 56 triliun cuma balik 149 miliar itu. Nah, sumber lain menyebut periode 2001-2012 aja, selisih antara kerugian negara akibat korupsi sama uang pengganti yang berhasil ditagih itu mencapai 153 triliun. 153 triliun. Itu periode 11 tahun ya. Iya, selisih sebesar itu ya ujung-ujungnya siapa yang nanggung? Ya kita lagi, lewat pajak. Kayak bayar 2 kali jadinya ya. Persis. Dan dampak lainnya yang juga menarik diamati itu ke kepercayaan publik. Kepercayaan ke sistem hukum? Iya, sampai tokoh sekelas Pak Mahfud MD waktu itu masih Menko Polhukam ikut mempertanyakan rasa keadilan, itu kan cerminan kegelisahan yang lebih luas di masyarakat. Betul, kalau pejabat tinggi aja udah mempertanyakan. Nah, lebih dalam lagi, ini kan menggerus tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Maksudnya? Gini, kalau hukumannya penjaranya singkat, dendanya kecil, uang penggantinya kecil, dan susah pula ditagihnya, kalau semua itu terasa murah dibanding potensi keuntungan dari korupsi. Efek jerahnya jadi tumpul ya? Tumpul banget, orang jadi mikir, risikonya ndak seberapa dibanding hasilnya. Ini bisa jadi lingkaran setan yang malah menyuburkan korupsi. Dan mungkin itu tercermin juga ya dari indeks persepsi korupsi kita yang belakangan ini turun. Ingat ya, hukuman ringan ini bukan cuma soal 1-2 kasus saja. Bukan anomali, tapi udah sistemik kelihatannya. Iya, masalah sistemik. Mulai dari pilihan pasal yang dipakai jaksa, Terus potensi pelemahan di KUHP Maru, kemudahan dapat remisi pasca putusan MA tadi. sampai fokus yang kurang pada pemulihan aset, baik lewat TPPU maupun karena belum adanya UU perampasan aset. Semuanya itu berkontribusi bikin efek jera lemah. Dan akhirnya kepercayaan Anda ke sistem hukum kita juga jadi terkikis. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau mekanisme hukum yang ada sekarang ini malah kayak memberi ruang buat hukuman yang lebih ringan. Terus pemulihan aset negara juga minim banget. Gimana caranya sistem peradilan kita bisa benar-benar ngirim pesan yang kuat kalau korupsi itu kejahatan luar biasa? Iya. Pertanyaannya jadi, seperti apa sih uji efek jera yang sesungguhnya? Mungkin nggak cuma soal kurungan penjara aja ya. Harus ada sesuatu yang bikin korupsi itu terasa sangat mahal gitu ya. Betul. Biar benar-benar nggak menarik lagi buat siapapun. Nah, itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.